Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Sistem Informasi 15 dengan menganalisis tugas proyek basis data. Berikut nama anggota kami yaitu Nama saya Laila Zahra dengan NIM 0101222251. Lalu ada saya dengan nama Abdul Basit Awal dengan NIM 0110122252. Saya Muhammad Mustika Ali dengan NIM 0110122288. Saya Hasna Mutia dengan NIM 0110122135. Nama saya Carmila dengan NIM 0110122161. Topik pendataan kinerja karyawan. Studi kasus ada desain database, tabel dan relasi. 2. Membuat view minimal 2. Yang ketiga ada membuat stored procedures minimal 2. Dan yang keempat membuat stored function minimal 2. Terakhir ada yaitu membuat triggers minimal 1. Di sini ada desain database, tabel, dan relasi. Kita membuat 4 tabel, yaitu tabel karyawan, kinerja, tugas, dan proyek. Penjelasan rinci tabel relasi yang ada di dalam desain database berikut. Tabel karyawan dan tabel kinerja. Setiap entitas karyawan dapat memiliki beberapa entitas kinerja yang terkait. Dinyatakan dengan relasi one to many, di mana satu karyawan dapat memiliki banyak catatan kinerja dalam tabel kinerja. Selanjutnya ada foreign key, karyawan ID pada tabel kinerja mengacu pada primary key karyawan ID pada tabel karyawan. Yang kedua ada tabel karyawan dan tabel tugas. Setiap entitas karyawan dapat memiliki beberapa entitas tugas yang terkait. Dinyatakan dengan relasi one to many, di mana satu karyawan dapat memiliki banyak tugas dalam tabel tugas. Foreign key karyawan ID pada tabel tugas mengacu pada primary key karyawan ID pada tabel karyawan. Yang ketiga ada tabel proyek dan tabel tugas. Setiap entitas proyek dapat memiliki beberapa entitas tugas yang terkait. Dinyatakan dengan relasi one to many, di mana satu proyek dapat memiliki banyak tugas dalam beberapa tugas. Foreign key proyek ID pada tabel tugas mengacu pada primary key proyek ID pada tabel proyek. Dengan adanya relasi ini, kita dapat melakukan join antara tabel-tabel tersebut untuk mengambil data yang diperintahkan. Selanjutnya adalah membuat perintah view yang menampilkan kinerja karyawan. Perintah view itu sendiri adalah database yang digunakan untuk membuat tampilan alternatif dari data yang ada di dalam satu atau lebih dari tabel. Pernyataan SQL View bernama karyawan kinerja yang berisi data gabungan dari tabel karyawan dan kinerja. View adalah sebuah objek database virtual yang dapat menampilkan hasil query sebagai tabel virtual yang dapat diakses dan digunakan seperti tabel biasa. Proses pembuatan view dimulai dengan create view. Nama view yang dibuat adalah karyawan kinerja. Setelah itu, select digunakan untuk menentukan kolom yang ingin ditampilkan dalam view. Dalam kasus ini, 3 contoh yang dipilih adalah karyawan, nama, kinerja, tanggal mulai, dan kinerja penilaian. Selanjutnya adalah from yang digunakan untuk menggabungkan tabel karyawan dan kinerja menggunakan join. Pemilihan data dilakukan dengan menggunakan
on yang menyamakan kolom karyawan ID dengan kinerja ID. Ini memastikan bahwa hanya data yang memiliki nilai yang cocok dalam kedua kolom tersebut yang akan digabungkan. Selanjutnya adalah membuat view yang menampilkan tugas karyawan. Sintaks SQL untuk membuat sebuah view dengan nama tugas karyawan. View ini akan menampilkan informasi tentang karyawan dan tugas yang mereka miliki. View ini dibuat dengan menggunakan data dari dua tabel, yaitu tabel karyawan dan tabel tugas. Tabel karyawan berisi informasi tentang karyawan termasuk nama dan ID mereka, sementara tabel tugas berisi informasi data tugas yang diberikan kepada karyawan, termasuk deskripsi tugas, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Dalam pernyataan select, kita bisa memilih kolom yang ingin ditampilkan dalam view tugas karyawan. Kolom yang dipilih adalah nama karyawan, deskripsi tugas, tanggal mulai tugas, dan tanggal selesai tugas. Pernyataan join digunakan untuk menggabungkan data dari kedua tabel berdasarkan kondisi karyawan ID dan tugas ID. Ini berarti bahwa hanya baris-baris yang memiliki nilai ID yang sama di kedua tabel yang akan ditampilkan dalam view setelah view tugas karyawan dibuat. Kita dapat mengakses dengan menggunakan pernyataan select. Selanjutnya adalah membuat store prosedur. Yang pertama yaitu adalah menambahkan karyawan baru. Perintah untuk membuat sebuah prosedur penyimpanan disebut add karyawan. Prosedur ini memiliki beberapa parameter masukan yang digunakan untuk memasukkan data karyawan ke dalam tabel karyawan. Perintah tersebut adalah yang pertama delimiter. Perintah untuk mengganti delimiter pemisah pernyataan dari titik koma menjadi garis miring. Hal ini diperlukan karena dalam tubuh prosedur akan menggunakan pernyataan SQL dengan titik koma di dalamnya. Dengan mengganti delimiter, memastikan bahwa pernyataan dalam tubuh prosedur tidak dianggap sebagai akhir pernyataan. Yang kedua, create prosedur add karyawan. Perintah untuk membuat prosedur penyimpanan store prosedur baru dengan nama add karyawan. Yang ketiga, daftar parameter masukan untuk prosedur. Parameter-parameter ini berfungsi sebagai nilai yang akan diterima dan digunakan dalam prosedur. Dalam kasus ini, parameter-parameter tersebut adalah ID, tipe INT, nama tipe varchar dengan panjang maksimum 45 karakter, jabatan, tipe varchar dengan panjang maksimum 45 karakter, departemen, tipe varchar dengan panjang maksimum 45 karakter, status, tipe varchar dengan panjang maksimum 45 karakter, dan alamat, tipe varchar dengan panjang maksimum 45 karakter. Yang keempat adalah begin. Ini menandakan awal tubuh prosedur. Pernyataan-pernyataan yang mengikuti ini akan menjadi bagian dari prosedur. Yang kelima yaitu adalah perintah untuk memasukkan sebuah baris data ke dalam tabel karyawan. Pernyataan ini menggunakan pernyataan insert into untuk memasukkan nilai-nilai dari parameter-parameter masukkan ke dalam kolom-kolom yang sesuai di tabel karyawan. Parameter-parameter tersebut diacu menggunakan nama mereka sendiri, yaitu nama, jabatan, departemen, status, dan alamat. Yang keenam yaitu N. Ini menandakan akhir tubuh prosedur. Pernyataan-pernyataan dalam prosedur berada di antara begin dan N. Yang terakhir adalah delimiter. Mengembalikan delimiter ke titik koma setelah selesai mendefinisikan prosedur. Selanjutnya, store prosedur yang kedua, yaitu menambahkan proyek baru. Prosedur penyimpanan yang disebut pendataan kinerja proyek. Perintahnya yaitu adalah yang pertama delimiter. Mengganti delimiter, pemisah pernyataan dari titik koma menjadi garis miring. Hal ini diperlukan karena dalam tubuh prosedur menggunakan pernyataan SQL dengan titik koma di dalamnya. Dengan mengganti delimiter, memastikan bahwa pernyataan dalam tubuh prosedur tidak dianggap sebagai akhir pernyataan. Yang kedua, create prosedur pendataan kinerja proyek. Ini adalah perintah untuk membuat prosedur penyimpanan store prosedur baru dengan nama pendataan kinerja proyek. Yang ketiga adalah begin. Ini menandakan awal tubuh prosedur. Pernyataan-pernyataan yang mengikuti ini akan menjadi bagian dari prosedur. Yang keempat, memasukkan sebuah baris data ke dalam tabel proyek. Pernyataan ini menggunakan pernyataan insert into untuk memasukkan nilai-nilai yang ditentukan ke dalam kolom-kolom yang sesuai di tabel proyek. Nilai-nilai yang dimasukkan adalah perbaikan jalanan untuk kolom nama proyek,
2023-06-01. Untuk kolom tanggal mulai 2023-12-31 untuk kolom tanggal selesai dan berjalan untuk kolom status. Yang kelima, N. Yang keenam adalah delimiter, mengembalikan delimiter ke titik koma setelah selesai mendefinisikan. Selanjutnya yaitu membuat storage function. Yang pertama, function menyimpan data kinerja karyawan. Function ini dibuat untuk menyimpan data kinerja karyawan ke dalam tabel karyawan dan kinerja karyawan dalam database DB pendataan kinerja karyawan. Function ini menerima 3 parameter. Parameter yang pertama, nama karyawan berupa varchar 50 digunakan untuk menyimpan nama karyawan yang akan ditambahkan. Parameter kedua, tanggal kinerja berupa date digunakan untuk menyimpan tanggal kinerja karyawan. Parameter yang ketiga, nilai kinerja berupa in digunakan untuk menyimpan nilai kinerja karyawan. Langkah-langkah dalam function. Pertama, function melakukan insert pada tabel karyawan untuk menambahkan nama karyawan yang diberikan sebagai parameter. Dalam contoh ini, digunakan pernyataan insert into karyawan, nama karyawan, values nama karyawan. Setelah itu, function menggunakan function last insert ID untuk mendapatkan ID karyawan yang baru ditambahkan. ID karyawan ini disimpan dalam variabel ID karyawan. Kemudian, function melakukan insert pada tabel kinerja karyawan untuk menyimpan data kinerja karyawan. Dalam function ini digunakan pernyataan insert into kinerja karyawan yang berisi ID karyawan, tanggal kinerja, nilai kinerja, values, ID karyawan, tanggal kinerja, dan nilai kinerja. Yang terakhir, function mengembalikan nilai ID karyawan sebagai tanda bahwa data karyawan telah berhasil ditambahkan. User dapat dengan mudah menyimpan data kinerja karyawan hanya dengan memanggil DB pendataan kinerja karyawan insert dan memberikan nilai-nilai yang diperlukan sebagai parameter. Yang kedua, function mengupdate nilai kinerja karyawan berdasarkan ID karyawan. Function ini dibuat untuk mengupdate nilai kinerja karyawan berdasarkan ID karyawan dalam tabel kinerja karyawan dalam database DB pendataan pendataan kinerja karyawan. Fungsi ini menerima 2 parameter. Parameter yang pertama, karyawan ID berupa in digunakan untuk menyimpan ID karyawan yang akan diupdate. Yang kedua, parameter nilai kinerja berupa in digunakan untuk menyimpan nilai kinerja yang baru akan diupdate. Langkah-langkah dalam function. Pertama, function menggunakan pernyataan update untuk mengupdate nilai kinerja karyawan dalam tabel kinerja karyawan. Dalam contoh ini digunakan pernyataan update kinerja karyawan set nilai kinerja sama dengan nilai kinerja where ID karyawan sama dengan karyawan ID. Pada pernyataan di atas mengganti nilai kinerja dengan nilai yang baru diberikan dalam parameter nilai kinerja dan hanya untuk baris dengan ID karyawan yang sesuai dengan parameter karyawan ID. Setelah proses update selesai, function mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa update nilai kinerja karyawan telah berhasil dilakukan. User dapat dengan mudah mengupdate nilai kinerja karyawan berdasarkan ID karyawan dengan memanggil fungsi DB pendataan kinerja karyawan update performance by ID dan memberikan ID karyawan dan nilai kinerja baru sebagai parameter. Lalu berikutnya ada membuat trigger. Yang pertama
ada delimiter. Perintah ini mengubah delimiter ganda. Ini dilakukan agar perintah-perintah di dalam trigger dapat memiliki beberapa pernyataan yang dipisahkan oleh titik koma. Yang kedua ada create trigger add karyawan, membuat trigger bernama trigger underscore add karyawan. Yang ketiga ada before insert on karyawan. Trigger ini akan dieksekusi sebelum operasi insert pada tabel karyawan. Yang keempat ada for each row, menandakan bahwa trigger ini akan diterapkan pada setiap baris yang akan diinsert. Yang kelima ada begin, menandakan awal blok kode untuk trigger ini. Lalu yang keenam ada declare ID underscore karyawan int titik koma, mendeklarasikan variabel lokal ID underscore karyawan dengan tipe data integer int. Yang ketujuh ada set ID underscore karyawan sama dengan select count bintang from karyawan where ID sama dengan new ID, mengatur nilai variabel ID underscore karyawan dengan hasil dari pernyataan select count from karyawan where ID new.id. Pernyataan ini menghitung jumlah baris di tabel karyawan yang memiliki nilai ID yang sama dengan new.id, nilai yang akan diinsert. Lalu yang ke-8 ada if ID underscore karyawan lebih besar dari 0. Lalu yang ke-9 ada signal SQL state 5000 set message underscore text sama dengan ID. Karyawan sudah ada. Jika kondisi if terpenuhi, nilai ID karyawan lebih besar dari 0. Perintah signal menggunakan untuk menghasilkan pengecualian dengan kode SQL state, nilai custom, dan pesan kesalahan karyawan. Lalu yang ke-10 ada end if, mengakhiri blok if. Yang ke-11 ada end garis miring ganda, menandakan akhir blok kode untuk trigger ini. Lalu yang terakhir ada delimiter, mengembalikan delimiter standar menjadi titik koma. Next, yaitu ada perintah untuk menjalankan trigger. Insert karyawan ID nama, menjalankan departemen status underscore karyawan. Untuk menjalankan perintah tersebut yaitu ada values Armila HRD SDM aktif Korea. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebih perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.